Kita mulai, boleh Bapak dan Ibu? Ya Pak, boleh Pak. Boleh Pak. Boleh ya. Boleh, mangga. Ada 2 orang lagi sama Bu Tia, itu Bu Tia 1 CGP lagi yang belum masuk. Ya tinggal dengan 1 PP-nya Ibu Tia. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, selamat siang untuk kita semuanya. Ya. Sebelumnya izin share screen ya Bapak dan Ibu ya. Baik Pak. Apakah sudah tampak Bapak dan Ibu? Nampak Pak. Sudah Pak muncul. Sudah tampak. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang untuk semuanya. Pada pertemuan perdana kita kali ini mengenai eksplorasi konsep di modul 1.1 tentang forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Waktu kita itu 2 JP ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengawali perkenalan dulu ya Bapak dan Ibu. Perkenalan saya sebagai fasilitator dari Angkatan 18 yang bertugas perdana ini Bapak dan Ibu, mendampingi Bapak dan Ibu ya, perdana ini. Ya. Kita bisa berjumpa di dunia maya ya Bapak dan Ibu. Nama saya perkenalkan Ang Muharam SPD MM. Saya bertugas sebagai KS SMP Negeri 8 Cibinong, Kabupaten Cianjur. Pengalaman saya PP di Angkatan 8 ya di tahun 2023. Kemudian saya juga berkecimpung di MKKS sebagai di bagian sumber daya manusia MKKS SMP Kabupaten Cianjur. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa mendampingi Bapak dan Ibu sebagai fasilitator di Angkatan 18. Mudah-mudahan berkenan ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa kita bersama-sama ini ya, mengikuti program kegiatan guru penggerak di Angkatan 11 ini. Oke Bapak dan Ibu. Untuk mengawali kegiatan kita, oke, kita berdoa bersama. Boleh dipimpin silahkan oleh siapa yang mau jadi relawan, silahkan. Mangga, wakilan 1 orang untuk memimpin doa di siang hari ini. Mangga silahkan di open mic. Langsung saja silahkan. Pak Meget Pak Abdi atuh. Pak Abdi mangga. Baik Pak, mohon izin. Ya, silahkan. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai kegiatan Meet hari ini, mari kita sama-sama sejenak menundukkan kepala seraya berdoa. Mudah-mudahan kegiatan selama 2 jam pelajaran ke depan kita semua diberikan kelancaran, kemudahan, dan mendapatkan ilmu yang berkah bagi kita semua. Berdoa di dalam hati masing-masing, mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Abdi. Mudah-mudahan pertemuan kita untuk hari ini dilancarkan dan selesai pada waktunya. Ya, sampai selesai kita diberikan keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Abdi. Selanjutnya ya untuk kehadiran kita sekarang udah ada 15 orang. 14 sudah ada ya semuanya ya. Bapak Ibu PP-nya udah ada ya. Pak Ugi sama Ibu Tia ada hadir ya. Pak Ugi.
Siap, hadir Pak. Hadir Pak. Assalamualaikum. Oke. Hapunten telat. Oh, iya, nggak tidak apa-apa Bu Tia. Terima kasih Bu Tia, Pak Ugi telah mendampingi para CGP-nya. Oke, selanjutnya untuk Bapak dan Ibu, apakah sudah makan untuk siang hari ini? Yang bukan makan siang ya, tapi sudah makan atau belum nih? Ya, sudah pada makan kan Bapak dan Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah. Makan siang atau makan ya? Makan nasi. Tadi Mataram makan siang, Pak. Makan siang ya, makan nasi ya Bapak dan Ibu. Oke, sudah istirahatlah sejenak tadi pagi sudah siang mungkin ya, mudah-mudahan biar kita seger lah gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu kita lakukan ice breaking dulu ya. Nanti sambil Bapak dan Ibu memperkenalkan diri di chat ya, nanti di chat room-nya silakan Bapak dan Ibu tuliskan nama dan asalnya sekolahnya dari mana ya. Silakan dituliskan di chat room-nya. Oke, mari kita melakukan ice breaking dulu ya Bapak dan Ibu sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu dapat melihat tampilan gambarnya? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa ya, nih tuh. Nah, kita tebak kata ya untuk ice breaking kita. Oke, nah dilihat dari gambar ini ya, berapa jumlah total lubang yang ada pada kaos di atas? Oke, so siapa? 6, Pak. 6 Pak. Ada 6. Oke, setuju 6? 6. Setuju 6. Setuju ya? Oke, kita kunci ya, betul. Jawabannya adalah 6. Ya, hitung 1 ya dari tangan, lubang tangan, kemudian kerah, 2, 3, 4, 5, satu lagi Bawah. Nah, betul ya? Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Yang kedua, oke, silakan tebak. Oke, silakan acukan tangan. Ya. Petenis handal, Pak. Silakan raise hand. Oke. Petenis handal. Wah, betul. Bagus. Ini ya, ini petenya, ini nis, ini sandalnya diganti dengan H. Jadi petenis Handal. Oh, petenis handal. ya, petenis handal. Pete sama sandal. Oke, siapa? Silakan. Ini dari gambar yang ketiga. Tenaga surya Pak. Tenaga surya. Tenaga surya. Tenaga listrik. Oke, ini gambar apa ini kalau itu? Tegangan ya? Tenaga. Kalau Tegangan. ke orang itu seperti apa itu ini yang ada di dadanya itu? Flash. Tenaga. Tenaga apa? Tenaga. Ayo, silakan. Ini yang anonim siapa ini yang anonim? Tenaga listrik. Yang raise hand siapa? Silakan. Tenaga listrik bukan saya. Oke, tenaga listrik apa lagi? Silakan. Apa ya? Ayo beri Kak. Tenaga apa ini? Tenaga apa ya, Pak? Hah? Tenaga petir. Berina? Tenaga halilintar Pak. Apa? Pabrik? Tenaga petir. Tenaga halilintar. Tenaga halilintar. Oke, taluk. Lupa. Tenaga super. Kan Superman. Oh, tadi ada dada ya. Tenaga Superman. Listrik tuh Pak. Ini apa nih? Tanah air. Air. Lah, fokus berarti Bapak dan Ibu ya, sudah mulai fokus ya. Ada lagi nih. Bentar. Nih, apa nih? Tangki. Apa? Ayo gabungkan nih. Tantangan seru. Apa? Siapa yang Tantangan seru. Tangan seru, betul, yes, betul. betul. Tantangan Kalau lebih hebat. seru. Ini hilang G-nya ya, Bapak dan Ibu. Tantang. Ini jadi tantangan seru. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas breaking kita. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah mulai fokus ya di kesempatan siang hari ini. Oke, identitas modul kita ya Bapak dan Ibu.
Ini bisa dilihat. Ini adalah kali pertama atau perdana kita melaksanakan diskusi virtual ya Bapak dan Ibu. Paket modul 1, modulnya refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran kita ini forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran kita 2 JP, 2 kali 45 menit ya. Jadi kita melaksanakan 90 menit normalnya waktu jamnya itu ya. Jadi kita akan melaksanakan dari jam tadi 13.30 selesai di jam 15 ya, 15.00. Lebih tidak apa-apa gitu ya. Mungkin bonus. bonus ya, bonus. Kemudian saya selaku pasilnya Ang Muharam, kompetensi lulusan yang dituju. Yang pertama, guru penggerak, memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian, capaian umum modulnya CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis ya atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, ini capaian umum modulnya, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Kemudian capaian khusus modul, ya ini secara khusus. Modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara atau KHD. Yang kedua, CGP mampu memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Kemudian yang ketiga, ini secara khusus CGP mampu memiliki sikap reflektif kritis ya dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ini identitas modul kita. Selanjutnya agenda kita itu ya dari yang 90 menit. Yang pertama pembukaan, ini dilaksanakan 25 menit. Yang kedua refleksi kritis CGP, ini akan dilaksanakan hampir 30 menit. Kemudian yang ketiga dialog diskusi tanya jawab 20 menit. Yang keempat refleksi dan umpan balik 10 menit sampai akhirnya penutup 5 menit. Ya, Bapak dan Ibu. Oke, skenario-nya ini dalam pembelajaran kita di siang ini di judul sesi pembukaan. Aktivitasnya Pasil membuka forum diskusi, menegaskan tujuan pembelajaran, kemudian fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian refleksi kritis CGP, nih untuk aktivitasnya setiap CGP menyampaikan, memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan menjawab pertanyaan pemantik yang dituliskan pada aplikasi yang disediakan nanti oleh saya pada Jamboard. Kemudian yang ketiga dialog diskusi atau tanya jawab. CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Yang fasilitator memandu dialognya. Yang keempat, ini sesi refleksi dan umpan balik. Ini pasti memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Kemudian refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi.
Dan penutup, hasil menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep, forum diskusi, refleksi kritis, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke. Tujuan pembelajaran kita ya Bapak dan Ibu, ini peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Ya. Kemudian kesepakatan belajar kita, ya pada kesempatan kali ini, ya supaya kita bersepakat bersama. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju ya? Setuju, Pak. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya, setuju ya. Ini yang kedua juga. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Ini saling menghormati. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan atau raise hand dulu ya kalau berpendapat. Kemudian berpartisipasi penuh ya. Dalam berpartisipasi penuh, mari Bapak dan Ibu, kalau itu tidak ada masalah dengan device-nya ataupun dengan jaringannya, dibuka kameranya Bapak dan Ibu ya untuk berpartisipasi penuh ya. Boleh dibuka dan selamanya harus dibuka ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu boleh misalkan untuk izin, boleh Bapak dan Ibu. Untuk misalkan minum, Pak izin minum, boleh. Tidak usah izin dulu lah, kalau mau minum, minum aja dulu ya Bapak dan Ibu. Terkecuali Bapak dan Ibu ingin ke belakang, misalkan ke toilet, ya izin dulu di chat room-nya, boleh. Kemudian yang keenam, setuju ya itu ya, berpartisipasi penuh? Mohon untuk dibuka kameranya. Dibuka kameranya Bapak dan Ibu. Yang masih belum dibuka, dibuka. Yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira ya, dengan hati yang riang, senang. Ya. Hilangkan dulu segala beban hal-hal yang menjadi penghambat untuk kita berusaha untuk maju, berusaha untuk bangkit. Oke, ini kesepakatan belajar kita. Nah, kita lanjut kepada sebelum ke refleksi kritis dulu, saya mau melihat Bapak dan Ibu sebentar ya Bapak dan Ibu. Ini ya dari perkenalan Bapak dan Ibu. Ya, Pak Cecep, Pak Yogi Yudhistira. Dari mana ini Pak Cecep? Dari Pak Cecep Yogi? Dari Wado, Pak. Dari SD-nya Lindung. SD-nya Lindung. Sumedang juga ya, Bapak? Sumedang. Oke. Kemudian Pak Abdi Gunawan dari Bunter, SD Negeri Bunter. Sumedang juga ya? Sumedang, Pak. Kemudian Pak Dedi Ramdhani, SD Negeri Bendungan. Pak Lukis Reka Cipta dari SMP Negeri 1 Jatinunggal. Jatinunggal, Pak. Ya, Jatinunggal. Mana Pak Lukis? Iya, Pak, hadir. Oh iya. Kemudian Pak Fajar Nur Rahman. Hadir, Pak. Ya. Kemudian ada Pak Wenti Nores. Bu Wenti, maaf. Ibu, Pak. Ibu, ya maaf ya Bu ya. Iya. Tidak apa-apa, Pak. Di 1 Cimalaka ya. Iya, Sumedang, betul, ya? Pak. Sumedang, Pak. Ya. Kemudian Ibu Rika Priyatini Umbara dari mana Bu Rika? SMPN 1 Cisitu, Pak. Oh, SMP 1 Cisitu. Kemudian Pak Ruli Faisal. Pak Ruli, mana Pak Ruli? Ya, Pak. Hadir ya. Pak. SMK Negeri 1 Sumedang. Kemudian Ibu Tia dari SMP Negeri 1 Cimalaka, ini PP-nya ya. Hadir ya Bu Tia, hadir. Bu Tia. Hadir, Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Kemudian Sami-sami. Pak Ermansah. Ya, hadir Pak, saya. Hadir ya. Dari SMP Negeri 3 Sumedang.
Dan Bu Rika Priyatini Umbara, tadi udah ya, 2 kali ya. Oke. Bu Rina Hermayanti dari SD Negeri Baginda, hadir ya? Hadir, Pak. Ya. Ada yang belum ya? Siapa? Sudah ya, sudah ya. Ada yang belum? Itu yang anonim, siapa yang anonim itu ya? Silakan Bapak dan Ibu, kalau itu di rename namanya biar jelas ya. Ketika masuk di dashboard, ketika masuk pada Zoom itu Bapak dan Ibu sudah namanya itu sudah terpampang itu ya dengan jelas. Oke Bapak dan Ibu, oke kita lanjut ke refleksi kita ya Bapak dan Ibu. Dari hasil refleksi yang Bapak Ibu, sebentar. Oke, sebelumnya Bapak dan Ibu silahkan dilihat di chatroomnya Bapak dan Ibu ya. Silahkan dibuka Jamboard berikut ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Nah, dari Jamboard yang ditampilkan sebagai pertanyaan pemantik untuk refleksi kita, refleksi CGP, Bapak dan Ibu nanti silakan kaji pertanyaan berikut. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba nih ya, pendidikan yang berhamba pada murid dengan peran saya sebagai pendidik. Silakan Bapak dan Ibu boleh masuk ke Jamboardnya. Belum nanti Bapak dan Ibu untuk menyampaikan refleksinya. Silakan. Ini ada beberapa halaman ya di Jamboardnya, 1 sampai 4 nih. 5-nya kosong, halaman kosong. Silakan tuliskan di sticky note ya Bapak dan Ibu. Menit ya, cukup ya untuk menjawab 4 pertanyaan, cukup ya. Jadi ada waktu 20 menit nanti untuk Di dulu mikrofon, soalnya suara ketikannya kedengaran banget. ya di mute, yang itu terbukanya di mute. Pak Pasil izin. Mangga, silakan. Tadi saya lewat Japri ke Pak Pasil, tapi ini saya lagi ada bersama Ketua DPRD, lagi ada kegiatan. Boleh saya izin off cam Pak Pasil? Oh boleh Pak Herman, boleh. Maaf boleh, ya boleh. ini. Tapi, tadi saya menjapri. Oke, oh iya. Maaf juga nggak ke itu. Maaf ya Pak Pasil, ini silakan. ada panggilan dulu dari Ketua DPRD Sumedang. Boleh ikuti ya untuk Jamboardnya ya, boleh pasti bisa. Ya diikuti. Maaf ya. Terima kasih. Mangga Pak Herman.
Kasih nama ya Bapak dan Ibu, bisa diedit Bapak dan Ibu. Ada yang sudah masuk menuntun, bagi saya ini 1. Di sticky note ya Bapak Ibu untuk menulisnya. Ini siapa ya? Jangan di textbook ya Bapak Ibu, tapi di sticky note ya. Nah, yang ini nih, sticky note-nya yang ini ya. Palukis. Sudah. Yang ini siapa ini? Paruli, sudah Paruli. Ini Pak Abdi. Pak Abdi mana itunya bacaannya Pak Abdi, isinya refleksinya Pak Abdi. Ibu Wenti. Ini Pak Yogi. Ini Bu Rina. Pak Fajar. Ini dibatasi apa ya untuk teksnya? Satu aja. Ini kan yang keduanya ini Bu. Nah, Bapak dan silakan di ini halaman keduanya, pertanyaan yang keduanya ada. Boleh singkat juga Bapak dan Ibu, nanti kan ada pengembangannya dari refleksi secara presentasinya. Jangan lupa ya, pakai nama ya. Bapak punya saya ada nggak? Siapa Bu? Pak Rika, Rika Hermayanti ya? Rika Priyatini. Rika Priyatini. Itu yang nggak pakai kuning ya? Oh yang ini ya? Ya. Oh yang ini. Boleh diedit lagi Bu, Namian Bu. Namanya. Ya. Edit di yang titik 3, ini diklik dulu. Nah yang titik 3 nih. Ya. Nih edit, bisa Bu. Satu, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9 nih. 2 orang lagi yang dari nomor 1, refleksi yang pertama. Dilanjut Bapak dan Ibu ke yang kedua, Bapak dan Ibu silakan dipilih ini, next frame. Baru Pak Yogi. Pak Yogi ada 2 ya? Bapak maaf, itu yang lain mah kuning, yang saya mah nggak kuning. Yang mana yang harus diketiknya? Ibu di textbook ya itunya ngisinya tadi ya? Ya. Oh ya, harusnya di mana ya? sticky note-nya, ya yang di sticky note-nya.
dari Oh, T yang itu. itu 3 langkah ke atas. Nah, Oh, iya. sticky note yang ini. Oh, Nggak iya, apa-apa, Pak. Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa itu juga. Lanjut ke frame yang kedua, Bapak dan Ibu. Bagaimana kata menuntun saya maknain dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Sudah yang kedua, yang ketiga itu mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan di frame yang keempat, apa relevansi pemikiran? Ki Hajar Dewantara. Oh, yang punya Pak Yogi itu ke halaman kedua ya, Pak Yogi. Yang 5 mah kosong ya, Pak? 5 mah kosong, Pak. Sampai yang keempat saja. Ya.
Punya saya mana tuh? Satu menit lagi ya Bapak dan Ibu. Nah, barusan teh udah. Ayo dari yang nomor 4-nya itu yang di frame 4 baru 6 orang.
Ya, sudah selesai ya Bapak dan Ibu untuk menuliskannya, atau mau sambil yang belum silahkan. Kita refleksi ya Bapak dan Ibu. Dari yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Siapa yang mau? Silakan. Di raise hand Bapak dan Ibu. Silakan raise hand Bapak. Ya, Bu Ruli, siapa lagi? Silakan, ada Bu Ruli. Pak Ruli, maaf ya, Pak. Pak Ruli, Pak Lukis, siapa lagi? 3 orang aja, 3 orang, silakan. Sama Pak Pajar. Oke, Pak Cecep nanti ya. Oke, bagian yang kedua. Oke, dari Pak Ruli dulu, silakan. Pak Ruli itu yang menjelaskan yang mana tadi itu? Yang hijau. Yang ini, Pak Reka. Pak ini, Pak Ruli. Menuntun dalam konteks pemikiran KHD artinya suatu tuntunan kepada siswa dalam mencapai tujuannya sesuai kodratnya. Silakan dijelaskan Pak Ruli. Ya Pak, garis kalau yang saya pahami, yang saya baca gitu ya, dan saya lihat di videonya, kalau saya sih menekankan, apa yang saya pahami penekanannya ada di kodrat sih Pak. Karena kalau kodrat itu kan bawaan gitu, seperti kalau dianalogikan seperti kertas yang sudah ada tulisan namun buram. Pada dasarnya semua anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Nah, tuntunan ini lebih bersifat pada, ya mungkin kata lainnya bisa berupa bimbingan, arahan, supaya kodrat-kodrat yang baik gitu ya bisa lebih tebal, dan kodrat yang buruk tidak mengarah ke tidak tebal, sehingga kalaupun benihnya tadinya juga memang sudah ada beberapa yang kurang baik, misalkan ya rasa malu atau misalkan agak ini, ketika dituntun diarahkan dengan baik, harapannya bakal lebih baik. Kalau analoginya ya, kalau KHD sih banyak mencontohkan seperti tanaman ya Pak, ketika benihnya bagus tanpa lingkungan yang baik juga hasil panennya mungkin tidak akan maksimal. Tapi kalau benihnya tidak terlalu bagus, lingkungannya kita bersihkan, dirawat, dikasih pupuk, mungkin tidak akan bagus banget, tapi setidaknya pasti akan menghasilkan. Begitu pula sebaliknya, ketika benihnya bagus, kalau misalkan tidak dirawat, tidak diarahkan, tidak dituntun dengan baik, ya kemungkinan besar dia akan terlantar gitu. Kalau manusianya, kalau siswanya, mungkin dia akan terjerembab pada hal-hal yang negatif, mungkin mengarah kejahatan juga. Mungkin seperti itu Pak yang saya pahami dari pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih Pak Ruli. Pak Ruli menggarisbawahi daripada contoh petani yang menanam ya, gitu ya, menanam. Jadi ya, kalau menanam padi tidak akan mungkin jadi timun, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh petani mulai dari awal. Sama halnya seperti itu, menuntun ya. Kalau dalam prinsipnya, Ki Haji Dewantoro kan menjelaskan dalam prinsip apa ya kiranya Pak Lukis itu teh, menuntun di depan, di belakang, di tengah. Iya, itu maksudnya seperti itu Pak. Soalnya itu tadi nggak cukup, jadi dipersingkat. Kemudian selanjutnya, terima kasih Pak Ruli, terima kasih. Kemudian sama-sama Pak. Yang kedua Pak Lukis ya. Siap Pak. Mangga silakan Pak Lukis. Tadi Pak Lukis teh menjelaskan. Ini Pak, itu yang pertama Pak, kotak yang sticky ini ya. Pertama. Oh iya. Menuntun bagi saya adalah mengawasi dan mengarahkan anak atau peserta didik agar tidak melenceng dari kaidah-kaidah yang berlaku. Mangga Pak Lukis, silakan. Baik Pak, mohon izin rekan-rekan semuanya, barangkali kalau ada kekurangan bisa dikoreksi ya. Jadi menurut saya di sini tertulis bahwa mengawasi itu, menuntun itu merupakan pengawasan atau mengawasi ya, mengarahkan peserta didik agar tidak melenceng dari kaidah-kaidah yang berlaku. Sebetulnya garis besarnya kurang lebih sama seperti yang dipaparkan oleh Pak Ruli seperti tadi gitu ya. Jadi agar anak yang kita didik itu tidak
keluar dari atau terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang negatif seperti itu. Jadi kita hanya bisa menuntunnya supaya tidak melenceng, kemudian mengarahkannya agar ya itulah intinya Pak, supaya tidak keluar dari apa yang sudah menjadi kaidah-kaidah yang baik berlaku gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya menggarisbawahi ya Pak Lukis kait tentang kaidah-kaidah yang berlaku di sini dalam konteks apa ini Pak Lukis kiranya? Nah, di sini kan berkaitan juga dengan soal-soal di selanjutnya ya Pak ya. Di sini ada konteks sosial budaya, di mana kalau misalkan di sekolah kita kan mempunyai aturan-aturannya, kemudian ketika di masyarakat kita juga mempunyai aturan-aturannya seperti itu. Nah, agar tidak melenceng dari situ, jadi kita berhak mengawasi atau mengarahkan anak seperti itu Pak maksudnya. Oke, kaidah itu berarti dilihat daripada aturan-aturan ya. Pak Lukis itu menyorotinya daripada aturan yang berlaku, baik ya, norma-norma di sekolah maupun di masyarakat ya. Betul. Oke, jadi nuntun agar anak tidak melakukan atau tidak melenceng, tidak menabrak rambu-rambu yang ada gitu ya, Pak Lukis. Betul Pak, seperti itu maksudnya. Terima kasih Pak Lukis. Kemudian Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Bapak Ibu semua. Di sini yang saya pahami dari kata menuntun yaitu mengarahkan, membimbing, mengawasi, membersamai anak kemana anak itu akan melangkah. Jadi dalam konteks ini saya menganalogikan bahwa anak itu seperti anak saya pribadi gitu ya. Misalkan ketika anak berjalan, ketika anak mulai melakukan sesuatu, tugas kita sebagai orang tua akan mengawasi gitu ya, menuntun kemana anak yang diinginkan gitu, sehingga nantinya anak bisa tidak akan tidak sampai ke arah hal-hal yang membahayakan gitu Pak. Nah sehingga ketika dengan cara kita membersamai anak gitu, menuntun dan membersamai anak, kita tahu gitu kemana anak ini akan pergi gitu, sehingga kita dapat mengarahkan kepada hal-hal yang lebih positif. Seperti yang mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Ruli ya, kalau nggak salah Pak Ruli sama Pak Lukis juga, seperti tadi bahwa ya anak itu seperti sebuah kertas yang sudah ada coretannya gitu, sehingga kita tidak harus merubah apa yang diinginkan oleh anak gitu, tapi kita cukup membersamai bahkan atau misalkan menebalkan apa yang sudah baik gitu, lalu mengkoreksi apa yang sekiranya kurang baik. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fajar. Nah, bagaimana kalau ada hal misalkan anak tersebut melakukan hal yang tidak baiknya gitu? Pak Fajar. Mengarahkan Pak, kita mengarahkan ke hal-hal yang positif gitu, yang menurut kita itu baik gitu. Sesuai dengan usia ya tentunya ya. Sesuai dengan usia. Contoh kalau usia misalkan balita, itu kan cara makan itu kan harus diarahkan dengan tangan kiri ya, tapi mengarahkan dengan tangan kanannya. Ya itu ya, mungkin seperti itu ya Pak Fajar ya. Iya Pak. Oke, jadi kalau yang salah harus diberikan contoh dalam hal yang menuntun ke arah yang baik. Oke, terima kasih Pak Fajar. Sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ke yang bagian kedua ya Bapak dan Ibu. Itu mewakili ya. Nah yang kedua, yang sudah tidak usah resen lagi. Yang bagi yang belum saja. Bentar Bapak dan Ibu. Oke, Pak Cecep, terus siapa lagi? Pak Abdi Gunawan, Pak Abdi Gunawan sama Bu Rina ya? Pak Cecep dulu ya, silakan Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak untuk memaknai kata menuntun pada bidang sosial budaya. Menurut saya beda dengan menuntun pada akademis atau di kelas. Saya memaknainya
menuntun di sini kita cukup menjadi seorang teladan. Karena yang namanya menuntun tidak harus ada instruksi di sosial budaya. Misalkan di masyarakat, kita gak mungkin menyamai masyarakat dengan cara seperti mengajar di kelas. Jadi cukup menjadi contoh atau teladan kemana kita pergi akan memberikan dampak yang baik. Itu sudah menjadi atau masuk pada konteks menuntun di bidang budaya dan sosial. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke Pak Cecep, jadi fokusnya kalau di dalam konteks masyarakat menuntun kita itu menjadi apa kiranya Pak Cecep? Menjadi tauladan Pak, tauladan. Contohnya gimana Pak Cecep yang jelasnya? Dalam contoh. Ya, dalam hal misalkan kita seorang insan pendidik, karena kemanapun kita pergi harus menjadi teladan atau menjadi penuntun bagi masyarakat. Misalkan kita pergi ke suatu lingkungan, minimal kita memberikan dampak yang baik atau positif kepada lingkungan itu berada. Tanpa harus menginstruksikan seperti di kelas. Misalkan kalau di kelas kan banyak sekali instruksi atau secara langsung lah. Kalau gotong royong tema itu harus lebih dulu gitu ya. Ya betul ya. Ya seperti itu. Memberikan contoh yang baik. Nah, betul. Oke, terima kasih Pak Cecep. Pak Cecep, terima kasih. Sama-sama Pak. Selanjutnya Pak Abdi, silakan Pak Abdi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk menjelaskan apa yang saya tuliskan. Sebenarnya itu hanya sedikit penjelasan aplikasinya. Iya. Kata menuntun itu sendiri, saya memaknai kalau misalkan di bidang sosial budaya di daerah saya, itu kan berpijak kepada pendidikan itu sendiri, di mana pendidikan itu adalah terdiri dari dua faktor, antara kebudayaan dengan pendidikan itu sendiri ya, di mana kebudayaan itu memang selalu berubah. Nah, dalam aspek sosial budaya di sini maksudnya sebagai tenaga pendidik tentunya kita itu harus bisa ya menuntun, dalam artian tidak jauh beda dengan apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak Yogi. Jadi artinya kita itu menuntun terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi ketika perubahan itu memang selalu setiap detik bahkan setiap zaman itu kan pasti mengalami perubahan. Jadi artinya kita itu menuntun jangan sampai ketika perubahan sosial budaya ke arah negatif itu kita kembali lagi menuntun mengarahkan mereka supaya tetap di jalurnya masing-masing gitu Pak. Oke. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Saya menggarisbawahi Pak Abdi ya, ini kaitan dengan perubahan. Di situ Pak Abdi menyampaikan kebudayaan atau sosial yang berubah. Berubahnya seperti apa ini, Pak Abdi? Kalau di konteks di sosial budaya di daerah Pak Abdi, seperti apa perubahan kebudayaan dan sosial itu? Ya, perubahan yang terjadi bisa karena transisi budaya sosial yang masuk gitu, kemudian perkembangan zaman juga gitu kan mulai memberikan efek yang memungkinkan suatu sosial budaya itu bisa berubah gitu Pak, kalau misalkan kita tidak menuntun anak untuk tetap berpijak tanpa melupakan sosial budaya yang sudah. Berarti yang harus dikembangkannya itu dalam hal apa ya konteksnya untuk menuntun? Menguatkan apa ya? Menguatkan apa gitu kiranya? Yang harus dikuatkan untuk proses menuntunnya itu? Menguatkan dalam hal kepribadian anak itu sendiri mungkin Pak. Oke, satu dari kepribadiannya ya. Oke. Bisa nggak kalau misalkan tadi dilihat daripada konteks sosial dalam hal budaya lokalnya? Ya budaya lokal. Bisa nggak gitu ya? Bisa ya? Bisa Pak. Ada nggak di wilayah Pak Abdi untuk meningkatkan potensi budaya lokal? Ya budaya lokal seperti misalkan permainan-permainan tradisional yang ini kan semakin terkikis dengan adanya perubahan-perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Pak. Ada nilai-nilainya ya dari permainan tersebut kan? Ya ada nilai-nilai yang bisa diambil dan bisa juga
teladani karakter apa saja mungkin yang ada dalam permainan-permainan tersebut. Oke, terima kasih Pak Abdi. Sama-sama, Pak. Oke, selanjutnya Ibu Rina, silakan Bu Rina. Dalam konteks kata menuntun ini di daerah saya ya Pak ya, saya menggarisbawahi tentang perilaku sopan santun anak serta cara berbusana mereka gitu, Pak. Karena sekarang ini sudah ada pergeseran di mana si anak itu dalam berbicara itu mungkin karena terkontaminasi oleh media sosial kan ya, mereka tidak segan-segan untuk berbicara kasar gitu. Terus dalam berlaku kepada orang tua juga mereka kalau anak zaman sekarang itu ada istilahnya kurang sopan gitu Pak. Bagaimana mereka berbicara dengan orang tua atau bagaimana mereka memperlakukan anak anak yang di bawah usia mereka gitu. Terus dalam segi berbusana juga mereka cenderung meniru gaya-gaya, apalagi sekarang kan ya Pak lagi booming K-pop gitu Pak. Jadi ya lagi booming K-pop. Anak-anak itu atau remaja-remaja itu cenderung mereka mengidolakan orang-orang luar negeri gitu Pak, seperti orang Korea gitu. Nah, itu yang saya soroti dalam kita harus betul sekali kita harus membimbing mereka karena kalau misalkan kita tidak bisa membimbing mereka apa jadinya gitu generasi kita gitu Pak, seperti itu. Bukan berarti tidak mengenal budaya luar ya? Iya, kita harus memantau mereka, terus mereka itu harus bisa menyaring mana yang baik untuk mereka, apa yang positifnya, apa yang negatifnya kita sarankan untuk dibuang jauh-jauh. Kalau positifnya ya kita boleh menirunya gitu seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rina. Jadi intinya itu Bu Rina menyoroti daripada perubahan atau terkontaminasi budaya luar yang tidak boleh, bukan tidak boleh, yang boleh masuk tapi harus disaring gitu ya. Iya. Disaring oleh budaya kita. Contoh cara berpakaian orang Korea, cara berpakaian dari luar tidak harus selamanya harus ditiru oleh budaya kita yang berkebaya gitu. Berarti kita harus mengenalkan kebaya itu sejak dini ya, Bu Rina. Iya. Seperti pada acara kalau misalkan Hari Kartini kan Pak, siswa itu biasanya suka disuruh untuk menggunakan kebaya gitu. Atau misalkan kepada hari batik nasional kan disuruh pakai batik seperti itu. Itu cara memperkenalkan mereka kepada budaya mereka sendiri supaya budaya lokal itu tetap terjaga gitu Pak, tidak terkikis oleh budaya luar. Oke. Terima kasih Bu Rina. Kita lanjut ke refleksi yang ketiga ya. Bapak Pendidikan silakan. Yang ketiga Bu Wenti. Terus silakan, siapa lagi? Yang belum silakan, yang belum. Silakan yang belum. Mangga. Pak Hermansyah. Izin Pak. Oh, maaf. Iya Pak. Mungkin saya izin boleh kalau yang saya menyoroti yang barusan Pak, yang tentang budaya, kebetulan ini sudah banyak terjadi Pak. Langsung saja Pak Hermansyah, sebelumnya nanti Bu Wenti, Pak Hermansyah dulu ya. Silakan. Boleh Jadi, Pak. Yang sudah terjadi membudaya itu Pak, di sekolah-sekolah khususnya saya itu di SMP. Jadi sekarang itu siswa itu memang dari segi kita itu harus era digital gitu kan, diperkenalkan era digitalisasi. Tapi kenyataannya di lapangan itu atau di sekolah atau di kelas itu banyak siswa itu yang memanfaatkannya itu terlalu banyak waktu untuk bermain game gitu Pak. Jadi justru itu di sekolah itu sebagai suatu dilema sebetulnya. Di satu sisi kita harus mengikuti era digitalisasi yang sudah dikenalkan dari mulai sekolah gitu kan, dari SMP. Kebetulan saya di SMP, jadi sudah banyak hampir setiap siswa membawa handphone gitu Pak. Tidak seperti siswa SD mungkin beberapa atau tidak bawa. Nah tapi di satu sisi sekarang itu sudah membudaya kalau tidak ada guru atau guru belum hadir atau waktu luang,
itu hampir 80% bermain game itu siswa itu, Pak. Gitu. Jadi ya mungkin kalau di sekolah saya mungkin saya sudah membuat aturan, kebetulan saya wakil kepala sekolah, saya itu membuat aturan bahwa di setiap kelas itu harus ada box handphone. Jadi box handphone itu di tiap kelas ada, dan setiap masuk kelas itu handphone itu disimpan di box handphone, di box HP itu. Nanti pada saat ada pembelajaran yang harus menggunakan handphone, itu baru bisa dibuka dan dikunci oleh KM-nya. Tapi kalau selama pembelajaran tidak menggunakan handphone, itu tetap handphone itu harus disimpan dalam box. Nanti Bapak pulang sekolah baru itu dibuka dan diambil oleh siswa masing-masing. Karena itu untuk meminimalisir siswa yang hampir setiap waktu luang itu hanya bermain game. Apalagi sekarang ada game-game yang udah mengarah ke judi online, Pak. Game slot seperti itu sekarang itu kalau di lapangan itu hampir sudah membudaya seperti itu. Makanya ya mungkin arahan dari saya, mungkin inovasi refleksi di saya itu setiap kelas itu kelas 7, 8, 9 itu ada box handphone di sekolah. Kalau di SMP 1 Cimalaka kayaknya Pak Lukis itu sudah tidak boleh ada handphone di sekolah. Tapi karena di tempat saya itu banyak yang domisilinya jauh, jadi perlu penjemputan dari orang tua. Jadi masih diperbolehkan, cuman ada box handphone di setiap kelas. Itu mungkin Pak untuk mengurangi budaya itu. Oke, terima kasih Pak Hermansyah menyoroti kaitan dengan itu. Ini kaitan dengan pertanyaan yang nomor 3. Kan kita tidak bahwa pendidikan itu harus berdasarkan kodrat zaman, gitu, betul kan? Nah itu berarti zaman iPhone, zaman HP, Android, smartphone dibawa ke sekolah gitu ya. Nah, ya, betul. Yang jadi itunya bagaimana Bapak menuntun anak supaya bisa memanfaatkan HP tersebut gitu ya? Ya, jadi kan sekarang itu kalau ujian juga kan sudah berbasis memakai Google Drive kan Pak, ujian juga sekarang itu. Terus di saya juga kebetulan diarahkan ke ekstrakurikuler. Kan sudah diresmikan kalau di olahraga itu ada namanya olahraga e-sport. Iya, gitu, e-sport, betul. Sudah diresmikan, sudah ada pordanya, ponnya juga ada, si game-nya juga ada. Jadi kalau bermain game itu diarahkan bermain game-nya itu point blank. Karena yang ditandingkan itu yang resmi untuk bisa membela nama kabupaten, provinsi, nasional itu game-nya point blank, Pak. Mungkin ya ada pengawasan juga. Jadi kalau bermain game diarahkan game point blank, dan juga ada arahan-arahan di Mapel TIK itu ya untuk belajar untuk menggunakan ujian berbasis IT itu. Itu mungkin Pak ke arah sana Pak. Terima kasih Pak Hermansyah dengan jelas sekali. Saya mohon izin untuk offline kembali ya Pak. Saya lagi membahas. Bangga. Terima kasih Pak Hermansyah. Dan Bu Enti. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan memberikan pendapat mengenai pertanyaan nomor 3. Mungkin kenapa kodrat alam dan kodrat zaman itu perlu dipertimbangkan dalam pendidikan. Karena menurut saya kodrat alam dan kodrat zaman itu merupakan pembentuk awal di mana terbentuknya karakter peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh lingkungannya masing-masing. Sehingga apabila kita melihat perbedaan tersebut, kita diharapkan bisa memberikan pengajaran yang baik kepada peserta didik di dalam kelas. Contohnya Pak, kalau misalkan pada zaman dulu nih, waktu saya SD mungkin, SMP atau SMA, pembelajaran dengan mendengarkan ceramah saja, itu saya sudah anteng saja gitu Pak. Atau mencatat di papan tulis sudah anteng, karena pada zaman SMP belum ada HP. Tapi kalau saat ini, pada zaman sekarang, kalau pembelajaran dilakukan seperti itu terus-menerus, sepertinya akan membuat anak didik merasa bosan dan malas ikut belajar dengan kita gitu. Makanya kita harus bisa menyesuaikan kondisi keadaan anak dengan dengan zamannya, dengan alamnya, dengan lingkungannya. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke. Bagaimana Bu itu untuk mempertimbangkan suatu pendidikan anak tersebut agar sesuai menurut Ibu? Untuk sesuai
Oke, untuk sesuai dengan kodratnya, pertama kan kita harus mengenal anak tersebut lebih dekat ya Pak ya. Kadang-kadang kan kita kalau masuk ke dalam kelas itu dengan jumlah siswa yang untuk di SMA itu kan 36, kadang kita lupa sendiri nama siswa itu siapa, padahal mereka sudah merasa dekat dengan kita. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengenal lebih baik anak-anak, tahu bagaimana kepribadiannya. Setelah itu, kita juga harus bisa mengikuti zaman mereka. Karena sekarang itu mereka adalah zaman main gadget, main HP, makanya dalam pembelajaran kita harus bisa menyesuaikan, misalnya memberikan media pembelajaran yang menarik menggunakan teknologi, yang bisa menggunakan HP seperti main games atau kuis dan lain sebagainya. Oke, nah itu gaya belajar ya, Bu. Ya, gaya belajarnya Ya, Pak. kita tahu gaya belajarnya, kita tahu apa namanya itu kesukaannya dilihat daripada tes awal Kesukaannya. dulu ya. Tes awal dulu ya. Tes Ya, awal. diagnostik dulu. Nah, betul Bu, tes diagnostik. Terima kasih Ibu Wenti. Terakhir Ya, ya. sama-sama Bapak. Yang ini yang keempat nih, apa relevansi pemikiran KHD? Silakan yang belum, silakan yang belum. Enggak. Yang belum merefleksikannya silakan. Saya berharap semuanya ini Pak siapa ini? Dedi, Silakan. Pak. Maaf Pak, belum bisa diganti ininya Pak namanya. Silakan. Siapa siapa Pak? Pak Dedi. Pak Dedi, ya nanti ganti ya Pak Dedi anonim ini. Kemudian ada Bu Rika. Satu lagi siapa nih? Satu lagi. Satu lagi. Mangga, Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Mohon izin ya Pak. Boleh saya beranalogi dulu ya Pak seperti ini. Silakan. Misalnya saat saya sedang ingin bakso Pak, misalnya bakso, saya datang ke tempat bakso tersebut, lalu saya bilang, Mas, bolehkah saya beli martabak misalnya? Sesuatu yang tidak nyambung gitu Pak. Betul. Nah, dalam pemikiran seperti ini ya Pak, dalam konsep pendidikan menghamba pada anak, kita sebagai pendidik, dengan tujuan pendidikan kita kan mendidik anak tersebut kan ya Pak ya? Iya. Kita datang ke sekolah, jangankan datang sekolah lah, kita bersekolah di universitas yang berbasis pendidikan, lalu kita jadi guru, lalu ada jadi ASN atau sebagainya, itu dengan tujuan untuk anak kan Pak ya? Nah, maka dari itu yang saya pernah pernah bukan baca sih, saya dengar dari kurikulum Merdeka ini kan, bahkan dari dulu kurikulum dulu, jadi apapun yang kita lakukan itu untuk anak Pak. Jadi untuk murid, untuk murid gitu Pak. Dan ada di dalam konteks tersebut ada sesuatu yang disebutnya menghormati juga, menghormati anak. Kan tadi ada ya konsep zaman ada itu ya kodrat. Nah itu ada menghargainya. Jadi gitu Pak. Apapun yang kita lakukan itu untuk anak. Jadi hamba kepada anak itu seperti itu. Apapun yang kita lakukan untuk kemajuan anak. Oke. Terima kasih Pak Dedi. Lanjut aja Bu Rika. Silakan Bu Rika. Baik Pak, kalau menurut saya yang saya simak sebagai pendidik itu senantiasa menghamba kepada anak. Dengan kata lain itu kita berpihak kepada mereka. Jadi menjadikan mereka itu sebagai subjek bukan objek. Kemudian tadi menyambung dengan kata-kata yang disampaikan oleh Pak Ruli di awal bahwa memandang murid itu bukanlah kertas yang bisa digambar sesuai kemauannya atau kemauan kita maksudnya ya, kemauan saya, karena mereka lahir dengan kodrat yang samar. Nah, makanya tugas kita adalah menebalkan garis-garis samar itu. Maka kita harus berpusat kepada anak-anak, memberikan fasilitas yang baik untuk anak. Maka setelah itu kita juga harus melakukan asesmen diagnostik awal. Betul. Untuk mengetahui kebutuhan profil, gaya belajar, metode belajar sesuai dengan kondisi anak, sehingga kita sebagai pendidik dapat merancang pembelajaran yang tepat serta sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak. Itu mungkin Pak.
Oke. Terima kasih Bu Rika telah menyampaikan refleksinya. Betul sekali Bu Rika bahwa menghamba itu dalam konteks keberpihakan terhadap anak. Kemudian juga Pak Dedi juga hampir sama itu kan, bahwa pendidikan itu sebagai apa, menghamba itu untuk anak, untuk anak, untuk anak. Betul juga. Jadi kaitan dengan masalah pendidikan yang disampaikan tadi oleh Bu Rika dengan teori apa namanya itu, anak bukanlah apa, secara teori tabula rasa, bukan kertas kosong, tapi sudah ada garis, tinggal kita sebagai guru untuk menebalkan garis tersebut. Itu kan mau kemana, arahnya kemana, artinya konteksnya adalah menuntun itu. Oke, terima kasih semuanya ya untuk sudah. Tapi masih ada satu lagi nih yang belum menyampaikan refleksinya, siapa ya? Ini baru 10 orang. Kita kan semuanya 11 nih. Pak, siapa yang belum? Apakah ada yang belum? Bu Cica, belum ya? Bu Cica, halo, ada? Ada Pak, ya izin menambahkan sedikit mungkin ya Pak. Oke, ya sebagai kita pendidik kita harus bisa mencermati pentingnya pendidikan yang mencakup kepada nilai-nilai budi pekerti mungkin Pak. Itu harus ditekankan kepada peserta didik seperti keimanan dan ketakwaannya juga. Oke. Kebiasaan baik. Oke. Nah itulah nama pendidikan harus disesuaikan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun, itu kan. Nah itu seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, semuanya sudah melaksanakan refleksi. Izin kelihatan Bapak dan Ibu? Ya, jelas Pak. Oke. Nah, setelah Bapak dan Ibu melaksanakan refleksi dari pertanyaan pemantik yang barusan, inilah mind map kita ya, mind map substansi dari modul yang dijelaskan. Kompetensi lulusan yang dituju, yaitu tadi sudah dijelaskan. Kemudian Bapak dan Ibu bergerak daripada ini, ya, bergerak dari peta konsep modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu sudah mengeksplor kaitan dengan tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Kemudian potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini yang Bapak Ibu telah melihat videonya ya. Betul ya? Kemudian kerangka pemikiran KHD, ada dasar-dasar pendidikan. Di situ ada menuntun, itu ada di situ ya, sudah Bapak Ibu eksplor. Kemudian ada metode Montessori, Probel, dan taman anak-anak. Ini hampir tujuannya sama ya, dalam Montessori, Probel, dan taman anak juga. Itu banyaknya adanya permainan di situ kan ada. Kemudian ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yang itu 2, pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu tidak terlepas daripada pendidikan, pendidikan tidak lepas daripada pengajaran. Di situ saling keterkaitan dua-duanya. Kemudian dasar pendidikan yang menuntun ada pendidikan sebagai among ya, sebab pendidikan adalah pamong. Kemudian Ki Hajar Dewantara KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani ya, tadi kan petani ketika menanam padi ya tentunya harus dirawat seperti menanam padi ya. Berbeda dengan mungkin menanam hal misalkan cabai ya, itu
Sehingga ketika perawatan yang baik, seorang petani menanam padi, maka hasilnya pun akan baik padi tersebut. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, di sini ada isi dan irama, kemudian sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Ini diisi dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam seperti bawaan anak, gitu kan? Nah itu. Karena anak bukanlah teori tabula rasa yang kosong, tapi sudah ada garisnya. Kita hanya tinggal membentuk garis tersebut, mau O, mau A, mau B, dan C, dan seterusnya. Kemudian kodrat zamannya tadi sudah Bapak Ibu nyampaikan, Pak Hermansyah mengatakan, sekarang zamannya anak sudah bawa HP. Kita tidak bisa larang anak bawa HP, tapi bagaimana kita menuntun pemanfaatan HP tersebut. Betul Bapak dan Ibu? Nah itu kan, penggunaan HP yang baik dan benar itu ya, yang baik dan benar. Ya seperti kita sekarang kan zamannya anak itu sudah, ketika kita lihat banyak sekali anak itu yang menggunakan HP dan hanya menggunakan aplikasi e-sport saja atau main game. Betul Bapak dan Ibu? Itu kan main game saja. Tadi kan Pak Hermansyah mengatakan, oh di saya Pak sudah ada ekstrakurikuler e-sport misalkan gitu. Bagus itu. Berarti kita menuntun anak kepada suatu kebaikan, nanti bisa dilombakan dan sebagainya. Tapi ingat ada waktunya juga kan gitu. Tidak selamanya main e-sport atau main game terus-terusan gitu ya. Ada dampak yang tidak baik juga situ. Kemudian dalam kaitan budi pekertinya juga diarahkan kaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan karya ya. Ini harus ada dikaitan dengan budi pekerti kita. Kemudian ada interpretasi pemikiran KHD. Nah ini sebagai peta konsep pada substansi modul yang Bapak Ibu pelajari di modul 1.1. Masih mengeksplor ya Bapak dan Ibu. Masih ada di pertemuan yang beberapa tahap dengan elaborasinya nanti ya. Nah itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dialog, diskusi, dan tanya jawab ya. Ya, Bapak dan Ibu silahkan, masih ada waktu kita ini di dalam waktu tadi Bapak dan Ibu. Nah, dalam dialog, diskusi, dan tanya jawab, CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya dan mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Yang tadi itu ya, yang tadi itu. Silakan Bapak dan Ibu bertanya jawab dengan mengkonfirmasi daripada jawaban yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Kepada siapa? Silakan Pak Ruli. Silakan mau berkonfirmasi, berdialog dengan kepada siapa? Ya Pak, terima kasih Pak. Enggak. Kalau bertanya ke Pasil boleh Pak? Silakan. Boleh. Oke Pak, sebenarnya mungkin ada untuk selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi juga, tapi dari beberapa materi yang pernah beberapa kali materi yang saya baca tentang ya pengantar pendidikan versi menurut KHD itu kan selalu dianalogikan, saya selalu menekankan pada kodrat si anak gitu ya, menuntun anak sesuai kodratnya. Nah di esai sebelumnya saya sempat sampaikan, saya sebenarnya masih belum terlalu yakin dengan kodrat anak itu maksudnya seperti apa. Kalau dianalogikan seperti kertas buram, nah sebenarnya mungkin apakah ini arahnya kodrat ini lebih kepada hal-hal yang bersifat sikap gitu ya, karakternya, atau memang ada hal-hal lain yang tujuan-tujuan yang spesifik. Karena kebetulan saya kan mengajar di SMK yang mana anak-anak itu dari awal mereka sudah memilih jurusannya masing-masing Pak. Jadi apapun yang mereka sukai di luar, ketika ke sekolah kan mereka sudah menentukan itu di awal gitu. Nah tugas kami guru-guru yang mengajar mata pelajaran jurusan itu kan sudah ada panduannya gitu. Nah yang dimaksud kodrat ini apakah lebih banyak terkait dengan urusan-urusan pribadi si anak sebagai seorang pribadi yang ya mungkin hal-hal yang attitude-nya lah, sikapnya gitu, atau yang dimaksud kodrat oleh Ki Hajar Dewantara itu lebih luas, atau body
gitu. Budi pekerti itu kan lebih kompleks ya, ada cipta, rasa, karsa, dan juga raga juga, itu semuanya sudah kompleks lah gitu. Nah, yang kodrat itu ini juga sebenarnya bukan langsung ke Bapak juga sebenarnya Pak. Mungkin bahan diskusi dengan teman-teman punya pandangan yang terus terang saya masih cukup belum yakin dengan pendapat saya sendiri mengenai sesuai kodrat itu apa gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ini jadi bahan. Maka Bapak Ibu silahkan. Ini kan diskusi itu ya seperti itu ya Pak Ruli, betul. Silahkan. Silakan yang berhak menjawab Bapak dan Ibu, silakan. Silakan yang mau menanggapi, silakan. Mangga, silakan. Ayo boleh acungkan raise hand atau langsung boleh, silakan. Ayo Bapak dan Ibu, yang maksud kodrat yang dipandang oleh Pak Ruli itu seperti apa gitu ya? Kodrat alam dan kodrat zaman ya. Pak Ruli menanggapi dari kodrat alam dan kodrat zaman ya, Pak Ruli. Itu bukan kodrat alam Pak, lebih ke kodrat alamnya si anak ya. Sesuai kodrat itu kan kodrat si anak itu yang dimaksud dengan kodrat, kalau lebih dielaborasi itu apa gitu, bentuknya kah atau penjelasan maknanya itu gimana gitu, lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat sikap atau dia lebih kompleks lagi yang berupa budi pekerti yang sudah lengkap tadi, seperti itu Pak. Oke, silakan Pak Dedi, Oh ya, menanggapi, silakan. Saya hanya ini ya Pak, ini nggak tahu benar atau salah atau ini menurut pendapat saya Pak Ruli ya. Silakan, jadi siapa? Kodrat yang dimaksud Pak Ruli itu mungkin kodrat sebagai manusia, kan manusia itu makhluk individu yang hidupnya itu selalu bersama-sama, terus berkelompok, dan dia kodratnya manusia itu harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri gitu. Jadi yang dimaksud mungkin maksud yang Pak Ruli itu seperti itu Pak. Jadi anak itu dibentuk atau dituntun agar bisa mendapatkan kodrat sebentuk yang itu, yang untuk bersosialisasi dan memenuhi kebutuhan hidupnya nanti gitu Pak. Mungkin seperti itu mungkin Pak. Oh ya, cara pemikiran saya mungkin seperti itu. Oke, silakan Pak Lukis. Ya, baik, mohon izin menyambung rekan-rekan apa yang tadi didiskusikan pemantiknya dari Pak Ruli ya. Mungkin kalau menurut saya kodrat ini mungkin banyak faktornya, bukan faktor, banyak sub-subnya lagi Pak gitu. Karena menurut saya kayaknya anak itu tidak bisa kita spesifikasikan gitu. Jadi mungkin anak itu memiliki misalkan bakat dan minat, apalagi Pak Ruli gitu ada di SMK ya Pak ya, sudah ada jurusan-jurusannya gitu. Nah tapi dalam misalkan dari jurusan A pasti ada yang lebih unggul gitu, ada yang kemampuannya di bawah yang unggul tadi gitu. Nah mungkin kita tidak bisa menspesifikasikan kodrat yang mana ini yang harus kita tuju. Nah mungkin yang harus kita tuntun itu adalah kodrat yang menonjol dari anak tersebut dalam segi apa, misalkan kerohaniannya ya berarti itulah yang kita tuntun. Kalau misalkan dari segi bakat dan minat gitu, misalkan kalau di SMK jurusannya apa aja ya Pak, ada komputer ya Pak ya, misalkan ada komputer Pak. Berarti anak tersebut menonjolnya di komputer, itulah yang kita tuntun gitu. Jadi kodratnya kalau menurut saya tidak bisa dispesifikasikan itu harus apa, tapi kita cari yang menonjolnya dari anak tersebut apa gitu. Mungkin itu Pak. Oke, ada lagi silakan. Bu Rina, silakan Bu Rina Hermayanti. Mangga. Kalau menurut saya ya kodrat alam itu adalah lingkungan yang mempengaruhi si anak tersebut. Bisa itu dari segi sosial budayanya gitu, seperti itu. Kodrat alam itu misalkan karakter dari si anaknya yang ditimbulkan dari lingkungan sekitar anak atau sosial budaya di sekitar anak. Misalkan dia rajin atau malas atau bertanggung jawab. Nah, anak-anak itu sudah mempunyai karakteristik seperti itu. Kita tidak bisa menghapusnya, Pak. Tapi kita bisa menonjolkan mana yang positifnya, terus meminimalisir mana yang
dari segi negatifnya. Seperti itu kalau menurut saya tentang kodrat alam. Kalau misalkan kodrat zaman itu adalah bagaimana si anak itu hadir di zaman apa gitu. Mereka tidak boleh menutup diri, mereka harus membuka diri dengan teknologi yang sedang berkembang. Mereka harus berkembang sesuai dengan zamannya. Sekarang zaman gadget, mereka harus bisa menguasai gadget, tapi mereka harus bisa menyaring mana yang baik untuk mereka, mana yang buruk untuk mereka, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rina. Nah itu masih mau dilanjut Pak Ruli dengan penjelasan itu dari 3. Hanya Bu Tia Pak udah Tia, enggak. Itu maksudnya kia. Bu Tia ada argumen yang lain misalkan untuk apa menanggapi dari apa yang disampaikan oleh yang lain dengan Pak Cecep. Apa saya boleh berbicara Pak? Kalau enggak, Bu Tia silakan. Mau menanggapi. Soalnya saya kan diwanti-wanti nggak boleh ngomong gitu. Gitu. Oh gitu. Bapaknya diam aja nggak usah bicara, tapi gatel. Ibu Pepe ini tuh ya Bu Pepe ya? Ya. Kalau boleh berbicara saya berbicara, kalau Pak Fasil menyebutkan jangan berbicara saya diam. Sebentar Bu Tia, Pak Cecep dulu ya. Oke siap. Kalau mau ya. Sedikit menambahkan Mbak. Enggak. Kalau menurut saya yang namanya kodrat itu karakter lah, lebih ke karakter dan kodrat sebagai manusia atau anak. Dan pastinya berbeda-beda. Kita selaku guru gak bisa misalkan ingin mengajar anak yang seperti itu. Kita punya indikator, kita ingin mengajar anak yang cerdas misalkan, cerdas semua. Tidak bisa. Kita selaku guru harus bisa menerima semua kodrat, baik ini yang A, yang B, yang C, yang D. Bagaimanapun kodratnya, kita harus bisa mengajarnya, memfasilitasinya menuju ke impian anak itu masing-masing. Nah itu, jangan jauh-jauh lah. Misalkan kita di kelas ini 11 orang, pasti memiliki kodrat yang macam-macam. Dan Bapak sebagai fasilitator pasti harus bisa menerima apapun karakter kita. Begitupun kita sebagai guru, kodrat anak itu emang anak seperti itu, anak pemawainya anak itu kita samakan aja. Tapi mempunyai karakter yang berbeda. Begitu kita harus bisa menerima bagaimana cara mengajarnya, yaitu tanggung jawab kita sebagai pendidik. Oke. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Cecep, terima kasih. Ya. Sama-sama Pak. Bu Tia mau menambahkan, silakan Bu Tia. Yakin Pak saya nggak offset. Ya kalau yakin saya nggak offset. Aku disemprit sama wasit nanti. Gini, yang dimaksud dengan kodrat dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu ada 2. Kodrat yang pertama adalah bakat anak yang akan kita kembangkan. Itu misalnya tadi dia itu pinternya olahraga gitu. Itu yang harus kita kuatkan. Dan satu lagi kodrat itu yang berkaitan dengan karakter. Itu yang saya baca di bukunya Ki Hajar Dewantara. Yang satu bakatnya, kodrat bakatnya itu yang harus kita kuatkan, yang tadi burem itu. Kemudian yang satu lagi adalah kodrat dalam hal karakter yang kalau kita biarkan dia bisa belok kiri kanan dan tidak jelas. Yang harus kita kuatkan dalam hal karakter ini adalah supaya dia tetap berjalan di relnya itu. Ada 2 berarti itu kodratnya. Itu yang saya baca di buku Ki Hajar Dewantara. Hatur nuhun, pahapunten bilih offset. Enggak. Hatur nuhun Bu Tia. Oke, terima kasih semuanya. Adalah suatu persepsi ya. Dan pada akhirnya apa pengembangan yang tentunya Bapak Ibu harus lakukan sebagai CGP adalah menggali informasi itu kan yang tentunya ada di modul yang telah disiapkan Bapak dan Ibu. Itu pahami di situ ada dasar-dasar pendidikan ya. Itu ya. Kemudian di mind map juga sudah ada di situ kan, tinggal Bapak dan Ibu menggalinya. Parolinya mana Paroli? Hadir Parolinya? Tadi terlempar ya? Tadi terlempar. Ya. Kalau itu kan secara kodratnya, secara umum kalau di bahasa kamusnya itu kan sifat yang universal ya. Itu kan. Kalau membaca kaidah misalkan kodrat alam dan kodrat zaman, Paroli tinggal menggali kembali apa yang ada pada modul 1.1 ya Pak Ruli. Silakan pelajari kembali. Insya Allah lah akan tertemukan sesuai dengan hasil eksplorasi Bapak Ibu semuanya juga ya.
Gitu. Mungkin itu ya hasil daripada diskusi kita. Bagaimana Pak Hermansyah? Mangga Pak Hermansyah. Terima kasih Pak Fasil dan mohon izin Pak Fasil dan Ibu Pepe. Mungkin saya juga punya pandangan juga sedikit tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pak Fasil, ini mungkin pandangan saya mungkin. Kalau menurut pandangan saya, kalau kodrat alam itu siswa itu yang pertama dilihat dari keturunan atau dari keluarganya, gen. Itu dari bawaan dari keturunan keluarga, karena anak itu pasti akan sesuai dengan gen orang tuanya gitu. Kalau yang menentukan contohnya tinggi badan anak itu ditentukan oleh 2 faktor, dari gen keturunan orang tua, bisa juga dari nenek kakeknya, dan juga dari faktor gizinya yang saya pelajari itu untuk tinggi badan, dan saya itu melihatnya itu sebagai kodrat alam. Juga dari kodrat alam itu dari lingkungan tempat siswa tersebut sehari-hari di lingkungan rumahnya, karena itu sangat mempengaruhi apakah lingkungan rumahnya di pegunungan, apakah dari rumahnya ke sekolah itu perlu jalan kaki yang jauh, apakah cara bergaul di lingkungan rumahnya itu banyak teman-temannya yang bergaul ke arah olahraga yang sehingga anak tersebut bisa mempunyai motorik yang bagus. Itu saya melihatnya itu dari kodrat alam, dari alam lingkungannya itu. Kalau menurut saya, dan kalau menurut saya kalau kodrat zaman itu mungkin pengaruh dari ekstern, pengaruh dari luar, pengaruh tambahan seperti dari media, baik dari televisi juga itu. Dan kodrat zaman itu memang semua siswa itu, saya juga setuju dengan tadi Pak Cece, Pak Ruli, saya menyimak. Jadi kita tidak boleh sampai ketinggalan era digitalisasi ini yang semua serba internet, memang tidak boleh ketinggalan. Dan banyak juga yang manfaatnya kita bisa mencari sesuatu, semuanya yang kita tidak ketahui kita bisa mencari dari sana. Tapi saya juga setuju tadi, kita harus banyak berkoordinasi dengan orang tua, bahwa plus minusnya dari media eksternal tersebut atau media medsos tersebut, itu plus minusnya itu harus kita sebagai pendidik, sebagai guru harus berkoordinasi, karena guru itu kan waktunya terbatas hanya di sekolah, tetapi sepulang sekolah itu sampai pagi itu kan di rumah itu dikembalikan ke tanggung jawab orang tua. Makanya harus sinkron antara orang tua dengan guru. Yang kami lakukan itu setiap tahun mungkin ada yang namanya parenting ke orang tua siswa. Nah, di sana mungkin kita bersama-sama dipadukan dengan orang tua siswa, langkah-langkah ke depan seperti apa untuk menyaring media-media eksternal tersebut atau kodrat zaman tersebut, kalau menurut penilaian saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang mengena, itu mohon arahan juga dari Pak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Pak Hermansyah. Pak Ruli, ini waktunya sudah mepet, sudah lebih malah 4 menit ya. Pak Ruli. Gimana Pak Ruli? Kalau boleh aja Pak, kalau nggak boleh juga nggak boleh. Sedikit aja, boleh. sedikit ya. Silakan. Oke. Siap. Pak Ruli. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, termasuk tadi yang terakhir Pak Herman menyampaikan pendapatnya. Tentu kan setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda ya Pak. Sebenarnya saya secara teori ya saya sudah coba membaca beberapa kali, tapi yang saya garis bawahi sebenarnya lebih pada penekanan implementasi di lapangan, karena kan di satu sisi siswa SMK harus siap kerja, terus juga mereka juga minat bakatnya sudah ditentukan, tapi pada realitanya banyak juga yang memilih jurusan komputer seperti contoh tadi Pak Fajar gitu. Tapi ternyata dia sebenarnya tingkat terakhir di kelas 11, kelas 12 dia merasa salah jurusan gitu. Jadi merejelnya pindah. Ya, dilemanya itu Pak, dilemanya di satu sisi kita harus membimbing bakatnya mereka, di sisi lain kan capaian pembelajarannya dia udah jelas jurusan komputer, jurusan bangunan, jurusan mesin. Ya. Kalau setengahnya melenceng kan jadi ada masalah juga di sekolahnya gitu Pak. Kenapa kok anak sudah memilih jurusan tapi itu. Tapi pada prinsipnya sih saya menghargai semua pendapat teman-teman. Tadi Pak Fasil menggarisbawahi satu hal kata kunci yang saya sangat kena gitu ya, gali lagi, itu yang mungkin akan coba saya lakukan, mengeksplor lagi, menggali lagi pemahaman
saya mengenai tentang si kesesuaian antara relevansinya antara teori-teori yang disampaikan Kak Hadi dengan lingkungan di sekolah saya. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ruli. Insya Allah Pak Ruli dengan menggali akan tertemukan jawabannya dan implementasinya harus sesuai dengan apa yang kita pahami sebelumnya dalam teori tersebut. Ya, guys, kita lanjut ya. Terima kasih untuk diskusi. Kita sudah melaksanakan. Kita berada di penghujung ya di kegiatan untuk refleksi dan umpan balik. Sebelum refleksi yang akan dituliskan di Padlet, sama umpan balik dulu kaitan dengan apa yang Bapak Ibu telah laksanakan pada forum diskusi ini kaitan dengan menuntun tadi ya. Ini tadi bagus sekali diskusi yang hangat gitunya, panas. Minum dulu ya. Minum, jangan lupa itu ya. Yaitu kaitan dengan kodrat itu sifat yang universal yang diketahui Pak KHD menggarisbawahi dalam konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi Ibu Tia menyampaikan bahwa KHD menyoroti kodrat tersebut dengan adanya bakat dan karakter. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Gitu ya. Jadi sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Nah, secara implementasinya Bapak dan Ibu tentunya harus menyesuaikan keadaan tersebut. Baik itu kodrat alamnya maupun kodrat zaman. Kodrat alam, kodrat anak berdasarkan usia misalkan 1 sampai 7 tahun gitu kan. 7 sampai 14 dan 14 sampai 21 itu tentunya harus disesuaikan masanya. Masa wiraga, masa wirama ya di situ. Tentunya ini kalau dikatakan tes awalnya harus melalui tes diagnostik itu sendiri. Semua sudah terangkum ya Bapak dan Ibu. Itu sebagai umpan balik yang menguatkan daripada apa yang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, sebelumnya silakan Bapak dan Ibu menuliskan ini refleksi ya, refleksi akhir. Nah, silakan Bapak dan Ibu tuliskan di kolom Padlet refleksi akhir kegiatan. Bagaimana Bapak Ibu sebelum dan sudah mengikuti forum diskusi refleksi kritis pemikiran KHD ini? Apakah awalnya bingung dan sesudahnya semakin bingung? Yang kedua, apa saja yang telah Bapak Ibu pahami pada refleksi kritis pemikiran KHD? Itu yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu merefleksikan pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara? Oke. Silakan dituliskan di Padletnya, tinggal diklik tambah ya Bapak dan Ibu. Nah, silakan diklik yang tambahnya Bapak dan Ibu. Izin sambil off cam Pak Pasil, mohon maaf sekali lagi. Pak Herman. Bagaimana terbuka Padletnya Bapak dan Ibu? Nah, udah ada nih Bu Rina ya ini teh.
Bu Rika yang sudah, silakan yang lainnya. Jangan lupa sambil minum Bapak dan Ibu, kecuali kalau berpuasa hari Kamis. Tidak boleh sekarang masih tasrek ya. Oke, yang ketiganya Bapak dan Ibu. Oke. Satu orang. Sudah ya Bapak dan Ibu, karena waktu kita sudah melebihi nih, sudah 15 menit lebihnya. Ya. Oke, siapa yang mau merefleksikan kegiatan kita dari awal sampai akhir ini? Dari yang mewakili saja lah, silakan. Mangga, yang mewakili saja.
Satu dari Pak Bapak Herman, Pak. Lan? Pak Herman kayaknya lebih Pak Herman lagi itu. Satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu, silakan. Mangga. Yuk silakan. Ya Pak Ruli, silakan langsung Pak Ruli. Ya. Ya Pak Ruli Pak. Mohon maaf saya. Mangga Pak Ruli. Hati-hati Oke, Pak. Terima kasih, Pak. jalannya, hati-hati Pak Herman. Hati-hati Pak. Oke, mungkin singkat Pak. Mangga, kalau yang saya merefleksikan kegiatan dari awal tadi sampai akhir gitu ya. Yang pertama memang kalau saya sih memaknai pertemuan silaturahmi, karena kalau dengan Pak Fasil kan kebetulan baru pertama kali ya betul. tatap maya gitu ya. Iya. Pertama kali salam kenal dari saya dari Sumedang gitu Pak. Betul. Saya dari Kota Tauco. Saya dari Kota Tauco. Siap Pak. Terus kalau untuk mengenai materinya, tentunya yang saya garis bawahi sih sebenarnya dengan kita ada di forum guru penggerak sih pada intinya kan kita melalui proses tahapan-tahapan yang saya pikir sih cukup lumayan berat juga ya Pak, membuat esai segala macam gitu ya. Betul. Artinya ketika sudah di tahap ini sebenarnya tiap orang sih sudah punya pemikiran, pendapat yang sudah cukup kuat. Hanya saja memang ada sedikit perbedaan di sisi implementasi, karena kan mungkin dari jenjang sekolah luar biasa yang nggak ada ya, SD ada, SMP, SMA, SMK. Tataran implementasinya mungkin yang akan banyak modifikasi. Iya. Tadi sudah disampaikan mungkin di lingkungan SD gimana, SMP, SMA seperti apa. Jadi kan kita tidak dalam konteks menyalahkan atau menganggap pendapat yang benar, hanya saja mungkin berbagi ini aja Pak ya, berbagi pendapat, berbagi pemikiran, berbagi pengalaman lah seperti itu. Ya, itu seperti itu. Terus di fase akhir, di fase diskusi tadi sedikit saya mengomentari apa yang disampaikan Bu Tia tadi. Memang agak lumayan ya, berarti sebenarnya saya sudah punya kecenderungan akan hal itu, namun tadi dari pendapat Bu Tia sebenarnya salah satu kodrat itulah karakter. Nah, karakter itu yang memang yang harus kita pegang, karena itu kan bersifat universal Pak ya. Baik di SD, SMP, SMA, SMK gitu kan relatif sama lah kalau karakter, hanya saja mungkin nanti warna-warnanya yang sedikit berbeda. Dan clue terakhir yang disampaikan Pak Fasil tadi masalah menggali. Jadi mungkin Pak ini menyuruh kita untuk lebih sebagai seorang pemikir kayaknya Pak ke depannya gitu ya, karena kan ketika modul-modul yang diajarkan pada akhirnya lebih banyak mempertanyakan pendapat kita tentang satu masalah tertentu. Kita kan mikir Pak, lama gitu Pak, ngetik lama gitu ya. Ya mudah-mudahan gitu harapannya ke depannya ya bisa lebih bermakna lah buat lingkungan. Karena kebetulan saya di SMK 1 GP yang generasi pertama gitu Pak, dari iya. Ini SMK 1 yang baru, SMK 1 Sumedang baru pertama kali ada beberapa orang. Jadi ya dibilang berat ya enggak berat juga, tapi harapannya saya bisa berkontribusi memberikan manfaat ke teman-teman yang lain nanti di sekolah gitu. Amin. Di situ aja sih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ruli. Silakan satu lagi dari ibu-ibu, silakan dari ibu-ibu. Mangga, ibu-ibu. Bu CGP silakan. Bu Rina, silakan Bu Rina. Mangga. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan hamdalah bahwasannya acara ruang kolaborasi ini bisa berjalan dengan lancar. Maksud saya ruang forum diskusi ini bisa berjalan lancar. Amin. Dan dari forum ini saya bisa mengambil hikmah yang sangat besar sekali ya Pak, di mana pengetahuan saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu semakin bertambah. Terus saya bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara mengajar yang benar sebagai pembelajar, dan bagaimana kita bisa memperlakukan peserta didik kita supaya bisa nyaman dan berhasil dalam pembelajarannya, baik itu secara lahir ataupun batinnya. Dari segi karakternya
itu karakter mereka yang berbudi luhur dan berakhlak mulia seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina telah menyampaikan refleksi akhir kegiatan. Apapun yang telah kita lakukan, semoga pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu bisa sedikitnya tersenyum. Tersenyum, dan alhamdulillah dengan berbagai pemikiran-pemikiran ini menjadikan tambahnya wawasan lah gitu ya. Bukannya mencari perbedaan gitu ya, bukan berbeda itu boleh ya, tapi kesananya Bapak dan Ibu akan terus belajar, terus menggali, terus mengeksplor apa yang akan ada, apa yang akan terjadi pada modul-modul selanjutnya. Nah itu ya. Nah itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini kan akhir, gitu kan, Bapak dan Ibu. Setelah kita akhir kan kita harus tutup, karena sudah selesai kegiatan-kegiatan kita. Pada penutupan kita kali ini, ya kita akhiri dengan kata-kata semangat dulu ya. Bapak dan Ibu masih ingat ini ya itunya guru penggerak, apa namanya itu? Tergerak, bergerak, menggerakkan ya. Jadi sedikitlah ada tambah semangat nanti ke depan bahwa Bapak dan Ibu akan besok ya mengingatkan untuk besok Bapak dan Ibu akan melaksanakan rukol pertama ya. Rukol sesi 1 pada modul 1.1 untuk forum diskusi ya besok itu. Dan untuk rukol sesi 2 ya di hari Seninnya. Bapak dan Ibu juga hari Sabtunya sudah melaksanakan lokat 0 ya Bapak dan Ibu. Insya Allah Bapak dan Ibu akan semakin berkembang, pemahamannya semakin bertambah. Makanya saya menghimbau atau mengarahkan kepada Bapak dan Ibu, teruslah mengeksplor, teruslah menggali, jangan bosan-bosan. Kalau misalkan itu saya masih tidak hafal atau belum ingat, kembali lagi itu ya. Takutnya ada sesuatu yang ketinggalan ya. Kalau di LMS misalnya ada tugas-tugas secara asinkronus, tugas mandiri, maka tinggal di bili aya nu tajan kakemot. Gitu ya. Terima kasih. Untuk penutupan silakan untuk dipimpin doa ya. Mangga. Kusaha we, mangga tutup doa. Silakan. Pak Cecep, Pak Cecep. Mangga Pak Cecep. Baik Bapak Ibu, semoga kegiatan hari ini berkah, diberikan hidayah oleh Allah Taala, dan semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kehidupan pribadi masing-masing. Amin. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih kepada semuanya Bapak Ibu CGP yang hebat. Kemudian Bapak Ibu PP yang telah membersamai dari forum diskusi virtual kali ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Juga tadi sudah dipimpin oleh Pak Cecep. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. Izin tutup dulu ya share screen-nya. Mangga, silakan. Yang mau memfotokan wakilan pangmotokeun kintunkeun di grup. Mangga, bade Pak Ugi mangga itu pang. Siap. Mangga. Posenya. Posenya, gayanya, ayeuna mah masih keneh pusing. Masih keneh pusing. Mangga itu mah. Silakan Bapak. Harus gaya pusing dulu. Mangga, bade gaya pusing lah, bade kieu mangga lah eta mah. Pusing. Mangga. Siap. 1, 2, 3. Oke. Nah. Oke, jempolnya boleh. Lagi, gaya lain. Mangga, Pak Cep. 1, 2. Semangat. Ya, udah. Oke. Dikirim nanti, Pak. Hitungkan ya, mangga. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak. Belajar menggali. Mohon Bapak. Sama Ibu Bapak semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit kasadayana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun